Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di YouTube channel Ide Bunda Al. Terima kasih untuk teman-teman yang masih ikutin terus video aku ya. Nah, hari ini seperti biasa aku share rutinitas mingguanku, yaitu belanja mingguan ke pasar dan frozen mart. Dan di video ini juga aku share gimana cara penyimpanan sayur dan lauk supaya lebih awet. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Ini dia hasil belanjaanku minggu ini, cukup hemat, habis Rp90.000. Pertama, aku beli bayam harga Rp2.000, kacang panjang Rp3.000, 2 buah jagung manis Rp5.000, sawi putih Rp3.000, seledri Rp2.000, tomat 1/4 kg Rp3.000, cabai 1 ons Rp5.000, kecambah Rp3.000, bawang putih dan bawang merah 1/4 kg Rp7.000, bumbu dapur lengkap ada lengkuas, kunyit, jahe, daun salam, dan serai Rp2.000, kerupuk singkong 1/4 kg Rp7.000, 2 buah terong Rp3.000, tahu matang Rp5.000, tempe 2 papan Rp2.000, 1 buah lemon Rp1.000. Untuk protein hewaninya, pertama aku beli sosis ayam harga Rp17.000. Kebetulan untuk ayamnya ini aku nggak beli, alhamdulillah dikasih sama ibuku. Usus ayam setengah kilogram Rp10.000 dan hati ayam setengah kilogram Rp10.000. Sebelum lanjut untuk cara penyimpanannya, kita siapkan dulu food container. Kemudian siapkan juga tisu untuk alasnya nanti, talenan, dan pisau. Pertama, untuk cara penyimpanan jagung, kita siapkan food container yang dialasi dengan tisu. Kemudian buang bagian pangkal jagungnya. Jagungnya kita simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk terong ungunya, penyimpanannya sama. Siapkan food container yang dialasi dengan tisu, kemudian langsung kita masukkan. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk sawi putih, siapkan food container, dialasi dengan tisu. Tapi sebelum kita simpan, kita buang dulu bagian daunnya yang rusak atau busuk. Kita buang juga untuk bagian pangkal sawi putihnya ya teman-teman. Ini simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian daun seledri, buang dulu bagian akarnya, lalu kita simpan campurkan ke jagung manis. Ini sengaja aku satukan supaya lebih mudah untuk ambilnya, karena niatnya mau aku buat bakwan jagung. Selanjutnya untuk penyimpanan bayam, siapkan food container, kemudian kita alasi dengan tisu. Pilih bagian daun bayamnya yang masih muda, aku juga pilih untuk bagian batangnya yang muda. Lakuin semuanya sampai selesai ya teman-teman. Untuk semua sayuran dan bayamnya kita simpan dalam keadaan kering dan simpan di chiller atau kulkas bagian bawah ya teman-teman. Kita simpan dalam keadaan kering supaya untuk sayurannya nggak mudah busuk. Untuk kacang panjang, cara penyimpanannya sama. Kita siapkan food container, kemudian alasi dengan tisu. Siapkan talenan dan pisau karena kita mau potong dulu kacang panjangnya. Buang dulu bagian tangkainya ya teman-teman. Potong kacang panjangnya sesuai selera atau sesuai kebutuhan masing-masing ya teman-teman.
Kacang panjangnya kita simpan dalam keadaan kering dan simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Kemudian untuk kecambah, siapkan food container, kemudian alasi dengan tisu. Langsung kita masukkan seperti ini. Kalau kecambahnya basah, sebaiknya dianginkan dulu sampai benar-benar kering ya teman-teman. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk tomat, cara penyimpanannya sama. Siapkan food container, kemudian alasi dengan tisu. Simpan dalam keadaan kering, simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk tahu matangnya, simpan di food container, nggak perlu dialasi dengan tisu, langsung kita simpan seperti ini. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk tempe juga sama, langsung kita masukkan ke food container tanpa dialasi dengan tisu. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk cabai, ini aku beli cabai campur merah dan hijau. Siapkan food container, kemudian alasi dengan tisu. Buang tangkainya terlebih dahulu dan pilih cabai yang masih bagus. Untuk cabainya yang busuk sebaiknya dibuang ya teman-teman, supaya busuknya nggak menular ke cabai yang lain. Untuk penyimpanan cabai sebaiknya rutin dicek ya teman-teman, seminggu 2 kali dicek tisunya basah atau tidak. Dan kalau ada cabai yang busuk sebaiknya langsung dibuang ya. Tambahkan minimal 2 siung bawang putih supaya lebih awet. Simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan bumbu dapur lengkap, ini aku siapkan 2 food container ukuran kecil. Untuk food container pertama, aku masukkan lengkuas, kunyit, jahe. Dan untuk food container yang kedua, aku simpan daun jeruk, daun salam, dan serai. Daun salamnya kita simpan daunnya aja, untuk tangkainya kita buang. Untuk serainya aku potong dulu supaya muat di food containernya. Untuk bumbu dapur kita simpan di chiller atau kulkas bagian bawah. Untuk penyimpanan kerupuk singkongnya, biasa aku masukkan ke dalam toples kerupuk mentah. Simpan di suhu ruang ya teman-teman. Untuk bawang putih dan bawang merahnya simpan di suhu ruang. Dan lemonnya nanti aku iris, lalu aku masukkan ke food container berisi lauk. Untuk lauknya semuanya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini ayam 1 ekor aku bagi 2. Kemudian usus ayamnya juga aku bagi 2. Pokoknya pastiin semua lauknya dibagi per porsi ya teman-teman, jadi supaya lebih enak saat mengambilnya. Semua lauk kita simpan di freezer ya teman-teman. Jadi misalnya hari ini mau masak ayam yang di freezer kita turunkan ke chiller selama semalaman. Selanjutnya lauknya kita beri irisan lemon. Biasanya sebelum aku masak, untuk lauknya aku bilas dengan air lagi dan aku beri perasan irisan lemon. Lemon ini bisa mengurangi bau amis di lauknya. Lauknya cukup aku berikan 1 irisan lemon aja, dan untuk sosisnya nggak perlu dikasih ya teman-teman. Alhamdulillah belanja mingguan dan food prep minggu ini sudah selesai. Insya Allah stok sayur dan lauknya cukup untuk 1 minggu ke depan dan kadang bisa lebih. Kalau menurutku lebih baik repot 1 hari, tapi sesudahnya kita udah santai untuk masak sesuatu. Jadi otomatis lebih hemat waktu, hemat tenaga, nggak perlu bolak-balik ke warung. Sebaiknya sebelum belanja juga kita catat dulu list belanjaan atau list menu untuk 1 minggu ke depan. Sebaiknya kita musyawarahkan dulu ke anak dan suami mau masak apa, jadi semua sayuran dan lauk yang ingin kita beli nggak mubazir dan bakal dimasak. Jadi otomatis kita bisa hemat uang juga ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa jadi inspirasi belanja mingguan kalian ya teman-teman. Like video ini kalau kalian suka, dan untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.